Shalom, selamat malam Bapak Ibu Jemaat Tamalan Rea yang dikasihi Tuhan. Bersyukur sekali kita boleh bertemu kembali di dalam ibadah doa jemaat. Dan saya percaya bahwa kita semua tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan dan kami terus berdoa. Kita semua senantiasa di dalam pemeliharaan, pertolongan, dan kuasa Tuhan. Saudaraku, malam ini mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk memuji Dia, menyembah Dia melalui ibadah doa malam ini. Kita nyatakan dengan sungguh bahwa Tuhan, kami mau menyembah Engkau, kami mau memuliakan Engkau dengan segenap hati kami. Mari kita katakan, hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke dalaman hatiku. Katakan, Tuhan ini yang ku, Tuhan inilah yang mengenal hatiku, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Mari sekali lagi dengan kesungguhan hati katakan di hadapan Tuhan, sungguh hanya dekat kasih-Mu Bapa kami mengalami sukacita, ketenteraman, kedamaian yang sejati yang dunia tidak mungkin berikan kepada kami. Mari katakan, hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke dalaman hatiku. Katakan, ini Tuhan ini yang ku tahu, Tuhan inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku, jauh melebihi semua
lancar senantiasa. Terima kasih Tuhan Yesus, ini kerinduan hati kami, dapat terus memancarkan kasih Tuhan. Kami rindu kehidupan kami menjadi berkat dimanapun kami berada, meskipun banyak tantangan, banyak masalah. Tapi kami percaya bahwa sebagai umat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kami rindu tetap berdiri teguh sebagai orang-orang yang Tuhan persiapkan untuk menjadi pemberita kasih karunia Tuhan, pemberita kabar baik, untuk menyatakan kemurahan Tuhan bagi banyak orang yang membutuhkan kasih Yesus. Karena itu Tuhan, kami serahkan malam ini, pimpin sertai kami dalam sepanjang ibadah doa malam ini, dan kami mau duduk membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Biarlah ini menjadi berkat bagi setiap kami, sehingga kami dapat menggumuli, bahkan membawa setiap permohonan doa kami dengan hati yang sungguh di hadapan Tuhan, dan Tuhan menjawab setiap doa permohonan kami dengan cara Tuhan yang ajaib. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, bungkusi kami semua, baik umat Tuhan yang ada di rumah. Tuhan jaga, lindungi, peliharakan kami, sehingga malam ini menjadi waktu yang indah bagi kami untuk sungguh-sungguh berseru dan memohon belas kasihan Tuhan dinyatakan. Ini doa kami dalam nama Yesus, kami percaya Tuhan memimpin jam perenungan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan. Saudaraku, malam ini mari sama-sama saya mengajak kita untuk membuka satu bagian firman Tuhan di dalam Mazmur nomor 3. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Mazmur nomor 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Mari kita perhatikan bagian firman Tuhan ini. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku, banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Tetapi Engkau, Tuhan, adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku ya Allahku. Ya, Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Amin. Demikian firman Tuhan. Saudara, malam hari ini menjadi dasar perenungan kita, dasar doa kita. Kita akan belajar satu tema, yaitu mengalami kuasa Tuhan di tengah badai yang besar. Nah, saudaraku, setiap kita tentu punya persoalan, pergumulan. Hidup kita tidak pernah lepas dari masalah, tantangan. Dan masalah itu bisa datang dari mana saja. Nah, gambaran tentang badai dalam tema perenungan kita hari ini, ya tentu digambarkan tentang setiap hal yang datang. Mungkin dari pekerjaan, mungkin dari rumah tangga kita, mungkin hubungan kita dalam pekerjaan, mungkin yang studi. Ya tentu ada juga pergumulan, ada masalah. Dan kadang-kadang masalah itu bukan saja mulai dari hal-hal yang kecil, tapi bisa juga sesuatu yang berat, bahkan seperti tidak berhenti-berhenti, tidak pernah usai. Tetapi saudara, yang saya ingin kita sama-sama pelajari malam hari ini, bagaimana sikap hati kita dalam meresponi setiap persoalan itu. Ini hal yang penting, karena bagaimana kita dapat bersikap dengan benar, itu sangat mempengaruhi emosi kita, itu mempengaruhi cara berpikir kita, itu akan mempengaruhi tindakan kita, mempengaruhi keputusan-keputusan kita, sehingga kita dapat menikmati kehidupan, dapat melihat bagaimana Tuhan bekerja, tentunya ditentukan oleh bagaimana sikap kita dalam menghadapi semua situasi itu. Nah, saudara, perikop yang kita baca malam ini yaitu satu peristiwa, satu momen yang tentu tidak mudah bagi Raja Daud. Karena pemazmur dalam hal ini, dia mengalami sebuah persoalan berat ketika dia harus berhadapan dengan anaknya sendiri Absalom, di mana satu kali dia harus di luar dugaan dia. Ternyata Absalom sudah merancangkan satu niat jahat untuk mensabotase
kepemimpinan ayahnya, berusaha melakukan kudeta. Dan di luar dugaan Daud, ternyata diam-diam Absalom mempengaruhi begitu banyak orang Israel. Sehingga dia ada satu titik di satu masa di mana dia tidak bisa berbuat apa-apa selain meninggalkan istananya atau kerajaannya. Saudara, tetapi ada hal penting yang kita bisa pelajari dari pengalaman Raja Daud. Nah, bagaimana kita sendiri dalam situasi ini? Ada satu cerita tentang seorang pemuda. Dia seorang buruh bangunan bernama Lanjar. Ini terjadi di Solo. Kalau tidak salah tahun 2009. Dia seorang pemuda yang tentu sudah berkeluarga, tetapi dia punya seorang istri dan juga seorang anak yang masih kecil. Satu kali mungkin habis bertemu keluarga, orang tua mungkin dalam perjalanan kembali ke Solo dari luar kota. Memang ini peristiwa yang cepat sekali, dan di depannya ada sebuah mobil. Mereka naik motor bertiga, dan mobil yang ada di depan tiba-tiba berhenti, mungkin karena ada lubang atau karena ada apa, dan refleks mereka menubruk mobil di depan dan mereka terjatuh. Nah, dia dan anaknya terjatuh dengan motor, dan istrinya terpental agak jauh ke kanan. Dan pada saat yang bersamaan ada sebuah mobil yang melaju menggilas istrinya, dan seketika itu juga istrinya meninggal. Saudara, tentu ini tidak mudah bagi siapa Pak Lanjar ini. Dan saudara, setelah kalau tidak salah 1 minggu kemudian, karena biasanya memang dalam peristiwa seperti ini mobil atau siapapun yang terlibat dalam peristiwa ini pastinya dijadikan barang bukti. Nah, setelah 1 minggu itu dia berpikir dia sudah bisa mengambil motornya. Setelah dia bertemu dengan dia ke kantor polsek, ternyata dia mendapat tuduhan bahwa dia telah lalai, dan karena kelalaiannya itu akhirnya dia yang harus dihukum, dia harus dipenjara. Padahal istrinya yang menjadi korban. Saudara bisa bayangkan keadaan pahit seperti ini. Kenapa? Karena ternyata pemilik mobil yang menggilas istrinya itu adalah rupanya seorang pejabat. Dia orang kaya. Dia bisa membayar pengacara untuk mencari titik kelemahan dalam peristiwa ini, sehingga ditemukan bahwa ini adalah kelalaian Pak Lanjar sehingga mengakibatkan mereka celaka dan istrinya jatuh terpental dan dia digilas oleh mobil dan sampai meninggal. Saudara yang dikasihi Tuhan, siapapun bisa mengalami situasi seperti ini. Tetapi saudara, sekali lagi, bagaimana sikap hati kita dalam menghadapi situasi seperti ini? Yang pertama yang kita bisa pelajari dari peristiwa ini. Yang pertama, saudara, di dalam ayat 4 dan 5, ayat 2 dan 3, ini bicara tentang situasi sulit, situasi yang tidak menyenangkan yang dialami oleh Daud. Bagaimana dia harus berhadapan dengan situasi dilematis, dan dia harus berhadapan dengan anaknya sendiri, Absalom. Nah, di dalam ayat 4 dan 5, ini poin yang pertama. Ini yang dilakukan oleh Daud. Dan mari kita belajar dari pengalaman ini. Dia datang kepada Tuhan. Saudara, kalau kita lihat kisah ini, saudara, Daud seorang raja. Dia seorang yang punya pengaruh. Dia punya panglima. Dia punya prajurit. Istilahnya kalau presiden sekarang punya pas pampres. Pasukan khusus yang mengawal dia. Tentu dia masih punya juga orang-orang yang hebat, yang bisa saja dia perintahkan untuk menangkap Absalom dengan caranya. Tetapi saudara, perhatikan, Daud tidak melakukan itu. Justru yang ada dalam pikiran Daud, dia sadar bahwa Absalom adalah anaknya, darah dagingnya. Dia mengasihi Absalom. Tetapi meskipun di satu sisi dia dijebak oleh Absalom, tetapi saudaraku, Daud sadar bahwa ini bukan waktunya untuk melakukan tindakan yang salah. Sejak dia muda, dia tahu bahwa satu-satunya cara untuk membawa setiap persoalan adalah datang kepada Tuhan. Dan saudara, ini yang Daud lakukan di dalam ayat 4 dan 5 di sini katakan, "Tetapi Engkau, Tuhan, Allah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku." Sehingga di sana dikatakan ayat 5, "Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku." Luar biasa. Ayat 4 dan 5 ini menunjukkan bagaimana sikap Daud untuk datang kepada Tuhan. Nah, apa yang kita lakukan ketika kita menghadapi situasi sulit? Apa kita mencari cara
secara logis. Mungkin kita ada orang yang bisa membantu kita, ada orang lain, atau mungkin ada yang cari jalan pintas ke dukun, atau dengan cara-cara lain apa saja orang bisa lakukan untuk menyelesaikan persoalannya. Tetapi saudara, sekali lagi, Tuhan mau kita datang kepada Tuhan. Sebab hanya dengan begitu kita bisa melihat pertolongan Tuhan. Di dalam ayat 4 di sini, tetapi engkau Tuhan adalah perisaiku yang melindungiku. Daud sadar bahwa kekuatannya ada di dalam Tuhan. Dia tidak mungkin mengandalkan kekuasaannya, karena sumber pertolongannya adalah dari Tuhan. Itu kata pernyataan Daud kalau kita pelajari di bagian firman Tuhan. Yang kedua, hal yang kedua yang dilakukan oleh Daud, selain ia datang pada Tuhan, yang kedua, ia menyerahkan seluruh persoalan hidupnya kepada Tuhan. Kalau kita lihat di dalam ayat 6 dan 7. Di sini dikatakan, aku membaringkan diri, lalu tidur. Aku bangun, sebab Tuhan menopang aku. Sampai di situ dulu. Nah, di sini dikatakan, aku membaringkan diri. Apa yang terjadi? Nah, waktu seseorang berada dalam masalah, segala sesuatunya tentu sulit. Hal itu tentu membuat kita mungkin tidak tenang. Kita seperti tidak bisa tidur, tidak sejahtera. Kita mungkin bingung apa yang harus kita lakukan. Kita berusaha mencari-cari cara. Bagaimana ini Tuhan? Dan pasti susah makan, susah tidur, susah melakukan segala sesuatunya seperti tidak nyaman, saudara. Nah, hari ini dengan situasi pandemi yang kita semua berbagai negara alami hari ini, saudara, ini berdampak ke berbagai sektor, berbagai sisi. Malah Menteri Keuangan sempat mengatakan bahwa bangsa-bangsa hari ini bukan saja mengalami resesi, tapi satu langkah lagi kita semua mengalami yang namanya depresi. Dan saudara, ini situasi yang tidak menyenangkan, tidak mudah bagi kita. Tapi sekali lagi, apa yang harus kita lakukan? Yaitu menyerahkan setiap persoalan kita kepada Tuhan. Nah, kenapa Daud dikatakan tertidur? Nah, di sini tidur ini bukan tidur ayam, saudara. Bukan tidur karena dia masih mengingat persoalan dan sesekali dia terbangun. Tidak. Di sini tidur ini kalau kita pelajari, ini nyenyak, pulas, saudara. Dia tidur pulas. Nah, ada apa? Ternyata setelah Daud dia datang kepada Tuhan, dia menyerahkan persoalannya ke dalam tangan Tuhan. Dia tidak mau pikir lagi. Kenapa? Waktunya tidur, dia tertidur. Dia seperti mengatakan, Tuhan, ini persoalanku. Saya sudah menyerahkan hidup saya sudah datang kepada Tuhan. Saya meletakkan semua persoalan saya di hadapan Tuhan. Sekarang bagian Engkau Tuhan untuk menyelesaikan persoalan ini. Dan saya mau tertidur. Saya mau istirahat Tuhan karena saya capek. Saudara, kadang-kadang kita harus benar-benar meletakkan setiap persoalan kita kepada Tuhan. Kenapa? Karena hanya Tuhan yang bisa menyelesaikan persoalan kita. Dengan cara apapun, kadang-kadang ya memang sih kadang secara manusia kadang kita berusaha mencari cara yang kita anggap bisa menyelesaikan persoalan kita. Ya, contohnya seperti yang dilakukan oleh orang yang menggilas istrinya Pak Lanjar tadi. Mungkin karena dia tidak mau dipenjara, karena dia punya nama, dia punya reputasi, dia punya uang. Sehingga dia pikir, ya saya punya uang, saya mau bayar pengacara supaya saya jangan dipenjara, dihukum karena hal ini. Saudara, apapun orang bisa lakukan, tapi apakah kita juga sebagai umat Tuhan, sebagai orang-orang yang bersandar kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, melakukan cara-cara seperti itu? Saudara, mari kita minta Tuhan menjauhkan kita dari cara-cara yang tidak benar. Tapi tetap belajar datang kepada Tuhan dan menyerahkan persoalan kita kepada Tuhan, biar Tuhan yang menyelesaikan persoalan. Dan yang terakhir, saudara, ini yang terakhir. Selain datang kepada Tuhan, menyerahkan seluruh persoalan hidup kita kepada Tuhan, ayat 6 dan 7. Kemudian yang terakhir, Tuhan mau kita mempercayakan semua persoalan kepada Tuhan dengan cara yakinlah bahwa Tuhan sudah menyelesaikan persoalan itu dengan caranya. Ini hal yang penting yang Tuhan mau sama-sama kita miliki. Percaya bahwa Tuhan sudah menyelesaikan persoalan ini. Saudara tentu ingat perkataan Tuhan Yesus di dalam Markus 11 ayat 24. Ini peristiwa di mana Yesus dan murid-murid waktu itu Yesus sempat mengutuk pohon ara. Dan setelah mereka kembali ke jalan ini, murid-murid melihat ternyata pohon ara itu sudah kering. Dan apa yang dikatakan Tuhan Yesus itu terjadi. Nah, saudaraku, setelah itu Yesus katakan kepada mereka,
kalau engkau di sana dikatakan jika engkau percaya itu apa saja yang engkau minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Saudara, luar biasa. Ini satu pernyataan iman yang sepertinya kayak tidak masuk akal. Ini seperti sesuatu yang bodoh. Kita harus apa yang kita minta, apa yang kita yakini, kita percaya bahwa itu sudah terjadi. Padahal itu belum terjadi. Saudara, ini hal yang aneh. Tapi sekali lagi, ini adalah hal penting yang kita harus miliki sebagai orang percaya. Kalau kita mau mengalami kuasa Tuhan di tengah persoalan, di tengah badai hidup. Jadi saudara, mari kita punya hati seperti ini. Saudara ingat peristiwa waktu murid-murid Yesus dan murid-muridnya menyeberang ke di Danau Galilea. Dan satu kali terjadi angin ribut, angin badai yang luar biasa. Dan murid-murid, waktu itu Tuhan Yesus tertidur. Dan murid-murid berusaha membangunkan Tuhan Yesus dan berkata, "Guru, engkau tidak peduli, kita akan binasa." Tapi seketika itu juga Tuhan Yesus terbangun dan dia menghardik badai itu. Dan badai itu seketika itu juga tenang. Kemudian Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Mengapa engkau takut? Mengapa engkau tidak percaya?" Saudara, apa yang membuat kita seringkali gelisah, takut, khawatir, cemas, dan merasa tidak nyaman? Karena kita nggak percaya. Nah, sikap percaya inilah yang harus kita miliki sebagai anak-anak Tuhan. Saudara, mari kita melangkah dalam hidup ini dengan sikap percaya. Saudara, tidak ada cara lain yang kita perlukan dalam menghadapi masa-masa sukar ini. Saudara, apapun kita akan hadapi, kita akan lewati. Mungkin kita akan menangis, kita mungkin merintih, kita mungkin merasa, aduh saya tidak punya cara, tidak punya jalan keluar lagi. Tapi sekali lagi saudara, waktu kita menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan, kita datang kepada Tuhan, kita bawa persoalan kita kepada Tuhan, dan percaya bahwa Tuhan sudah menyelesaikan itu, saudara-saudara akan melihat kuasa Tuhan, saudara akan melihat mujizat Tuhan. Ingat berapa besar pun badai yang kita alami dalam hidup ini. Kalau kita berjalan dengan Tuhan, percayalah bahwa Tuhan punya 1001 cara untuk menyelesaikan semua persoalan itu. Dan kita akan hanya melihat bagaimana Tuhan bekerja dan bertindak dengan caranya yang ajaib. Dan saudaraku, kita akan bersuka cita tentunya dalam semua situasi itu. Saudaraku, mari sekali lagi kita melangkah di tahun 2020 dengan sikap hati untuk tetap melekat kepada Tuhan, membawa setiap persoalan kita dalam doa. Ya, tentu Tuhan tidak mau nanti hanya ketika ada masalah baru kita datang kepada Tuhan. Nah, ingat, kita punya jam doa. Bukan saja setiap hari Jumat seperti malam ini, tetapi di rumah kita, dalam keluarga kita. Mari kita terus jaga mesbah doa kita, persekutuan kita dengan keluarga secara pribadi. Mari kita jaga itu di hadapan Tuhan. Sehingga ketika kita berhadapan dengan persoalan apapun, kita tidak takut lagi. Kenapa? Karena kita sudah mendasari kehidupan kita dengan sikap kepercayaan yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Dan hidup kita dibangun di atas pondasi iman yang teguh. Dan ketika badai itu datang, kita hanya melihat bagaimana Tuhan bekerja dan memberikan jalan keluar untuk setiap persoalan apapun yang kita hadapi. Saudaraku, kiranya kita semua diberkati melalui perenungan malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudaraku, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk waktu ini. Kami sudah belajar firman Tuhan. Berkati setiap kami, anak-anak-Mu. Ajar kami untuk sungguh-sungguh bersandar kepada Tuhan dan meletakkan setiap persoalan kami di hadapan Tuhan, datang dengan iman dan percaya bahwa Tuhan sudah menyelesaikan semua persoalan dengan cara Tuhan yang ajaib. Karena itu Tuhan, malam hari ini sebelum kami masuk dalam doa-doa kami, siapkan hati kami untuk membawa setiap persoalan doa, pergumulan doa apapun yang kami ingin bawa kepada Tuhan. Dan kami akan melihat kuasa Tuhan, mujizat Tuhan dinyatakan dalam segala sesuatu apapun yang kami hadapi hari ini. Terpuji nama doa kami dalam nama Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku, kita akan masuk di dalam pokok-pokok doa. Dan pokok-pokok doa itu sudah ada di dalam WA Jemaat. Saudara, kita perhatikan setiap pokok-pokok doa itu dan kita doakan dengan sungguh-sungguh. Dan sebentar setelah doa, minta salah satu anggota keluarga untuk memimpin doa dan menutupnya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.